halalan thayyibah wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Konsentrasinya adalah wattaqullaha. Kalau kita makan makanan halal berarti kita sedang melakukan ketakwaan kepada Allah. Dan itu bukti bahwa kita menjadi orang yang mukmin. Kalau di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu itu sama dengan wahai orang yang bernyanyi. Tapi kalau in kuntum mukminin berarti panggilannya adalah wahai seorang penyanyi. Beda. Orang yang bernyanyi dengan seorang penyanyi itu beda. Kalau orang yang bernyanyi berarti cukup bisa nyanyi. Tapi kalau seorang penyanyi pasti dia ahli dalam menyanyi. Ini dua-duanya disatukan, dua-duanya difungsikan. In kun antum bihi mu'minun, benar-benar orang yang beriman. Dan yang selanjutnya ayat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita itu bukti beriman atau menjadi orang yang mukmin itu syaratnya adalah makan makanan yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam arti semuanya tadi itu bermuara pada sisi kemanusiaan kita, sisi keimanan kita, sisi ketakwaan kita, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang konklusinya adalah ini semua adalah kita akan mengaku bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengabdi kepada Allah dan nanti pada saatnya kita iyyaka nasta'in. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Next. Masih dasar hukum. Ini hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi. Yang pertama yang menjadi konsentrasi adalah al-maitah. Sesuatu yang halal tapi cara menghalalkannya salah, menjadi al-maitah. Wanita yang halal tapi cara menghalalinya salah, tak sido. Bisa jadi petoni dedo, iya kan? Cara menghalalinya, bedanya menghalalkan dengan menghalalin. Kalau menghalalkan itu hewan ternak, kalau menghalalin lebih konsentrasi yang menghalalkan atau menghalalin. Menghalalkan. Kalau menghalalin itu bisa jadi punya kemampuan tapi tidak punya nyali. Tapi kalau urusan dengan sapi, nyalinya super tinggi. Tapi kadang aku gak mampu sehingga pada saat kurban lali. Bedanya kan begitu antara mampu dan nyali. Sekarang dalam pelatihan ini insya Allah yang hadir ini adalah semuanya shofibul kurban. Amin. Kudu diniati. Karena nyali itu bisa dipupuk oleh niat, sehingga kadang ngumpet-ngumpet juga menghalalinnya. Sehingga konsentrasi kita pada al-maitah, pemisahan antara kehidupan dan kematian itu dengan cara mengalirkan darah. Itu dalam konsep sembelihan. Sehingga waddamu di sini dicetuskan bahwa juga termasuk yang haram. Darah adalah haram. Walahmul khinziri, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi, dan sesuatu yang disembelih tidak menyebut asma Allah, tidak atas nama Allah, itu haram juga. Ya, qabiltunya harus jelas. Sehingga
arti dari al-maitah adalah sesuatu makhluk yang hilang nyawanya tanpa cara penyembelihan yang syar'i. Jadi penyembelihannya harus syar'i, sesuatu yang harus prosesnya untuk menjadikan antara kehidupan dan kematian itu, gampangannya kita harus husnul khotimahkan hewan ternak. Kalau kita cuma minta husnul khotimah tapi kita sikap kita terhadap hewan ternak tidak husnul khotimah, ya sama saja. Bahasa gampangnya begitu. Ini tidak kulla ajnabi ma'ufi ilayya muharraman ala ta'ini yata'amuhu illa iyakuna mitatan. Ini dasarnya bahwa darah yang mengalir itu haram dan najis, sehingga Zulekha harus pakai alat pengaman diri, sehingga nanti pada saat saya lagi nyembelih sholatnya mengumum, tidak ada urusan. Ketika darah itu mengalir, bagaimana kita pada saat panggilan sholat tetap sholat? Karena salah satu syarat untuk menjadi Zulekha adalah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sholatnya. Kan seringkali kita begini, pada saat kurban itu yang datang menyembelih itu kita tidak kenal, kita tidak tahu siapa ini yang menyembelih. Yang penting wong ahli ketok bejisan putih, bejisan putih, sarungan. Tapi benar tidak kita tahu. Makanya itu dalam nanti dalam penjelasan lanjutan yang disunnahkan untuk menyembelih itu adalah shahibul kurban. Kenapa? Karena yang berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah yang berkurban. Sehingga apa? Semua yang hadir di sini karena tadi pada term awal mengaku dan mengikrarkan diri sebagai shahibul kurban, berarti siap untuk menjadi penyembelih masing-masing. Ya kan? Sunnah jangan ditutup-tutupi. Sunnah Rasul itu nyembelih. Orang ngomong singkui, orang mau malam Jumat loh. Tapi menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita semuanya adalah disunnahkan untuk menyembelih sendiri hewan kurban kita, karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Next. Bisa tapi nyala. Ini dasar hukum sembelihan juga masih. Nah, tadi kan saya singgung iya karena berdua, iya karena setara. Sekarang di sini ada cerita hadis yang panjang ini bahwa ada seseorang yang berdoa kepada Allah baik sambatnya saya itu berdoa gak ditompo, dikabulkan dengan ini. Mungkin salah satunya adalah tumadzakarul yutil safar as-salata ro'a bar yang kudu yadaihi lasama ngangkat tangan itu mau ngangkat tangan. Ya Rabbi dungo ya Allah. Kalau kan sambatnya orang di Indonesia terutama Semarang kan begitu. Pada saat susah dia selalu ingat Allah, pada saat senang ingatnya mall. Kalau nggak mall, kalau pas malas gerak, mager, ya online terus ya. Ini makanan yang dimakan dari barang haram, minumannya dari barang yang haram, pakaiannya dari yang haram, diberi makan dari yang haram. Bagaimana Allah akan memperkenankan doanya? Fa'anna yustajabu lidzalika. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya padahal yang terdapat di dalam diri kita adalah makanan yang menempel di dalam diri kita, pakaian kita, semuanya bersumber dari sesuatu yang haram. Jadi kalau pengen doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati. Makanan kita semuanya harus terdiri dari yang halal, baik. Lanjut. Ini proses tadi. Sembelihan itu memotong saluran makanan. Saluran makanan
Yang pertama itu ada di belakang ini, di belakang selang AC. Posisinya yang coklat itu. Terus yang dibuka pertama memang saluran pernafasan karena posisinya ada di depan. Yang ada pentolnya begini, yang seperti selang AC. Terus yang kedua adalah saluran, yang ketiga dan keempat itu saluran darah, merah dan biru ini. Itu berada di kiri kanan leher. Saya pernah ditanya, kenapa sih kita harus memotong itu posisinya di leher? Karena terkumpulnya 4 urat itu di leher. Di kaki bisa menumpahkan darah, tapi tidak memotong 4 saluran ini sekaligus. Kalau di leher sekaligus ada di sini. Sehingga apa? Kita dicontohkan oleh Nabi memotongnya posisinya ada di leher. Next. Ini gambarannya. Ini saluran nafas yang seperti selang AC yang anak gerit itu. Nah, ini yang saluran makanan. Pembuluh vena dan arteri yang biru dan merah itu ada di sisi kiri kanan. Ini penampangnya. Ini gambar leher, penampang leher. Karena tidak ada sapi langsung, jadinya saya kasih gambarnya saja. Visualisasi. Lanjut. Syarat penyembelih. Penyembelih itu harus muslim. Dan satu syarat yang harus kita perhatikan, menjaga kewajiban sebagai muslim, bukan muslim yang musiman. Sekarang banyak muslim tapi musiman. Oh, nek meh nikah mau wis tergep. Pemana nikah meneh wis pecise. Ya. Yang kedua harus berakal. Harus berakal. Jangan sampai kita orang yang lagi nge-fly kita pegang pisau untuk nyembelih, akalnya harus normal. Ya, yang ketiga memiliki keahlian memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Ini spesifikasinya. Cara di sini di akademis itu namanya ijazah profesinya ada di sini. Dan tidak berada di dalam ihram karena salah satu larangan dalam ihram adalah membunuh atau memati. Yang kedua, hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih adalah hewan yang halal bagi orang Islam. Ya gampang, binatang ternak, hewan ternak, sapi, kerbau, kambing, domba, unta, membahi mandil. Yang kedua, hewan yang disembelih benar-benar harus hidup ketika akan disembelih. Jangan wis kejet-kejet, wis siap-siap untuk iman sapu dhisik. Nah, usahakan hewan yang disembelih adalah harus hewan yang masih hidup, jangan wis arah langsung disembelih. Yang ketiga, kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Kalau di dalam mau kurban itu ada surat keterangan kesehatan dari SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Lanjut. Alat sembelih. Nah, alat sembelih harus tajam. Jangan sampai kita ketoke alat sembelih budi duwo tapi gak obat. Jadi kayak iris ban geraji tapi gak tembus. Alat yang dimaksud bukan kuku dalam arti bahan bakunya, orang digigit atau tulang. Ini perintahnya innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Perintah untuk berlaku ihsan kepada semuanya, termasuk fa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau memang membunuh atau menyembelih dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fahsinul dzabh.
fal yurih dzabihatahu, ini konsentrasinya, fal yurih dzabihatahu. Usahakan pada saat nyembelih itu posisinya benar-benar hewannya itu santai, kayak orang istirahat, seperti orang-orang yang istirahat, jadi merasa nyaman. Ya Pak, apa? Kalau nyaman itu kan nggak kerosok, oh ngerti-ngerti potong. Nah, ini dasar kenapa tidak boleh menggunakan alat-alat peralatan sembelih dari tulang dan gigi. Ini hadis juga. Lanjut. Contohnya ini pisau sembelihnya. Ini pabrikan buatan Swiss. Tapi saya yakin Unimus, peserta yang ada di Unimus ini sanggup untuk memperoleh. Ini pisau klek untuk menguliti. Ini berbahan stainless. Kenapa? Sekarang itu alat-alat kesehatan semuanya berbahan stainless, sehingga tidak tercemar oleh karbon, tidak sampai ngeyeng dan lain sebagainya, sehingga bahasa gizinya itu food grade. Bahasa terus yang hitam ini itu alat pengasahnya, sehingga setajam apapun harus terus diasah sehingga tidak sampai kita kangelan pada saat mempaki pisau. Karena apa? Ember sapinya itu tebal, alasannya kan. Lanjut. Cara penyembelihan. Tadi penyembelihan dilakukan pada leher, tepat pada hulkum atau vena atau saluran nafas, marik dan wadah jahit. Dalam arti berada di leher, di bawahnya jakun. Di bawahnya jakun. Kalau panjenengan semuanya sekarang meraba diri kita, di sini kan ada pentol. Sapi, kambing, kerbau juga sama, ada pentolnya. Atau diukur. Kalau dalam teori hewan itu ada teori 5, 3, 1. 5 dari rahang ini diukur 5 jari itu untuk titik atau garis sembelihan pada sapi, 3 jari pada kambing, 1 jari pada ayam atau bebek. Membaca basmalah pada saat penyembelihan, dasarnya ini wasamma wakabbar. Wasamma itu membaca bismillah, wakabbar membaca takbir. Jadi juru sebelah itu wacanane gampang. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Itu dilakukan pada saat bulan-bulan Dzulhijjah ini. Bismillahi Allahu Akbar itu di mana-mana. Di Arab Saudi semuanya Bismillahi Allahu Akbar. Mau tawaf awal Bismillahi Allahu Akbar. Mau balang jumroh Bismillahi Allahu Akbar. Mau nyembelih Bismillahi Allahu Akbar. Tapi bedanya pada saat tawaf tangannya diangkat. Pada saat lempar jumroh tangannya diangkat. Tapi pada saat nyembelih tangannya di bawah. Berarti juru sebelah nggak boleh dangak terus, harus jungkel, harus tawadhu. Sehingga apa? Oh, musuhnya sapi, dangak terus dia disudut, nggak jadi nyembelih. Penyembelihan dilakukan satu persatu, tidak boleh bersama-samaan. Ini yang sekarang lagi ngetren itu nyembelih pakai mekanik mesin. Tapi prakteknya yang kita lihat masih di Indonesia, walaupun pakai gantungan itu yang berjalan, pakai conveyor itu, tapi nyembelihnya tetap satu-satu. Jadi Bismillah Allah Akbar itu atau setiap sembelihan. Yang selanjutnya memastikan adanya aliran darah atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan. Tidak boleh melakukan tindakan pasca penyembelihan sebelum benar-benar mati. Jadi jangan dipotong kepalanya sebelum hewannya mati. Cek pancal-pancal, wis dilepas kepalanya, wis dilepas kakinya,
Itu jangan. Harus nunggu mati dulu baru dilakukan tindakan setelah atau pasca penyembelihan. Sehingga ini memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan. Jangan sampai hewan itu mati karena diuncalkan ke air panas. Contoh ayam belum selesai sakaratul mautnya diuncalkan namanya air panas, dia mati. Ini matinya karena kepanasan, karena tenggelam, atau karena sembelihan. Gitu ya. Lanjut. Macam-macam sembelihan. Sembelihan itu ada yang digunakan sebagai ritual ibadah, ada yang sembelihan biasa apa itu mau makan-makan bikin sate, beda. Kalau sembelihan untuk ritual ibadah itu ada 3 macam. Satu ulhiyah atau kurban. Yang kedua akikoh, karena ada kelahiran. Kalau yang lahir anak laki-laki akikohnya 2 kambing, kalau anak perempuan 1 kambing. Yang ketiga itu hadiyu atau dam. Nanti keterangan dam nanti saya jelaskan pada saat kita bareng-bareng ke tanah suci. Amin. Lanjut. Definisi kurban. Kurban itu adalah ma yudhahu minan na'ami, menyembelih hewan ternak. Tujuannya taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada niat selain kita taqarrub ilallah. Tidak ada niat lain kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh, golek sing budhe ben ketok aku wong sangar. Tidak. Oh, golek wis gak usah kambing siji. Sapi 5, tapi ben ketok wakil rektor. Beda, nggak boleh. Tetap niatnya harus taqarruban ilallah. Waktunya min yaumil 'idi ila akhir ayyamit tasyriqi, pada hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tapi syaratnya kalau pada saat hari tanggal 10 Dzulhijjah itu harus disembelih sesudah sholat Id dan 2 khutbah. Sholat Idnya 2 rakaat dan khutbah. Ya, khutbah minimal paling ya 10 menit. Perkiraan waktunya seperti itu. Tapi harus didahului sholat Id dan 2 khutbah. Bagaimana kalau sembelihannya disembelih sebelum sholat Id? Bukan kurban. Apakah sah sembelihannya? Sembelihannya sah selama mengikuti syarat, tapi kurbannya halal. Sembelihannya halal, tapi bukan kurban, sembelihan biasa. Mohon izin Pak Usman, 15 menit lagi. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan. Jangan sampai kita lepas karena kita mampu tapi tidak berkurban, karena sunnah ini sunnah yang sangat ditekankan. Akan tetapi hukum itu akan menjadi wajib ketika kita bernazar. Oh, gak apa-apa, nanti kalau dalam tahun depan aku naik jadi rektor beneran akan nyembelih sapi. Itu nazar. Kalau nazar seperti itu, maka kurbannya adalah kurban wajib, dan konsekuensinya adalah shahibul kurban nazar tadi tidak boleh mengkonsumsi, termasuk juga anggota keluarganya. Ya, lanjut. Dasar hukum kurban ini semuanya pasti hafal. Fasalli li rabbika wanhar. Dan Rasulullah juga bersabda, man wajada sa'atan falam yulahi fala yaqrabanna musallana. Ini loh, wis mampu tapi tidak berkurban, jangan sampai mendekati tempat sholat kami. Dalam arti ini penekanan, artinya maknanya adalah penekanan. Jangan sampai kita lepas punya kemampuan tapi tidak melakukan kurban. Nah, ini dasar yang ketiga adalah kurban nazar. Lanjut.
Waktu kurban tadi sudah saya singgung 10 Dzulhijjah dan 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini yang tadi juga sudah saya singgung. Ini catatannya, menyembelih kurban sebaiknya pada siang hari, bukan pada malam hari. Kenapa? Sah-sah saja, hanya saja makruh. Makruhnya dulu itu karena pada saat dulu gelap. Tapi kalau sekarang selama syarat dan ketentuan mendukung dan tidak terjadi keraguan ini sudah putus apa tidak, sudah putus apa belum, maka ini statusnya makruh. Ya, lanjut. Hewan kurban. Hewan kurban itu adalah min bahimatil an'am. Hewan kurban itu adalah dari hewan ternak, yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Yang kedua, umur kurban, umur hewan kurban. Di sini adalah al-musinnah. Musinnah itu teori gigi, ditandai oleh giginya. Kenapa kok ditandai oleh gigi? Karena hewan kurban sampai saat ini belum ada yang menerbitkan akta kelahiran, sehingga ditandai oleh gigi. Tanggalnya giginya harus sudah ganti. Yang ketiga, diperjelas oleh para ulama, kalau kambing atau domba berumur 1 tahun masuk tahun kedua, sapi atau kerbau berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, unta berumur 5 tahun. Itu diperjelas oleh para ulama. Lanjut. Ini contoh gigi yang sudah berubah. Yang pinggir itu kecil-kecil, yang tengah gede ini tanda kalau giginya sudah poel, kalau bahasa Belandringnya. Jadi giginya harus ada. Jangan pernah nyari gigi kambing, gigi sapi di atas. Semua gigi kambing, gigi sapi ada di bawah. Sehingga kalau kok diragai kok digigit, enggak. Karena di atas nggak ada giginya. Lanjut. Baru tahu ya? Kasih tahu. Kondisinya harus sehat, tidak cacat atau cedera pada tubuhnya. Dalam arti hewan itu adalah al-awra'ul bayyin wa awaruha, tidak boleh buta. Wal maridatul bayyinu maraduha, yang jelas-jelas sakit, apalagi sekarang PMK itu. Nah, nanti PMK nanti akan dijelaskan bersendiri. Terus wal arja'u, pincang, kakinya harus sehat. Jadi kalau mau beli kambing, kalau beli sapi, turunkan, jangan jago kandang, jangan sapi kandang, turunkan, suruh jalan. Oh, jelas nggak pincang. Dan yang ketiga, hewannya jangan terlalu tua, dagingnya wis entek, gigi wis ompong karena terlalu tua. Batas pengadaan hewan, yang dimaksud batas pengadaan hewan adalah jumlah orang yang dapat berkurban untuk 1 ekor hewan kurban. Dalam arti kambing hanya bisa kurban oleh 1 orang. Jadi 1 kambing berjamaah boleh, tapi bukan kurban, sedekah. Ganjarannya atau pahalanya bisa bareng-bareng, tapi untuk kurban 1 nama. Sapi untuk 7 orang boleh kurang, maksimal 7 orang itu maksimal. Unta juga sama, maksimal. Jadi angka kambing untuk maksimal 1 orang, sapi maksimal 7 orang, unta maksimal 7 orang. Nah, yang terbaik adalah 1 orang 1 sapi atau unta. Kalau tidak mampu ya 1 kambing. Itu kalau joinan berarti sapi untuk 7 orang. Lanjut. Ini sengklek. Ini yang cacat-cacat tadi, ini matanya, ini terlalu tua, ini budi.
Ini sedikit. Lanjut. Penyembelihan hewan kurban tadi sudah saya singgung. Penyembelihan adalah proses pemotongan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makan tadi pada leher. Tujuannya adalah agar hewan halal menjadi halal dikonsumsi dan memenuhi syarat kehalalan. Satu-satunya cara untuk menghalalkan hewan ternak yang halal untuk dikonsumsi adalah dengan cara melakukan penyembelihan, dan proses penyembelihan itu harus penyembelihannya secara halal. Syarat sembelihan tadi bahwa penyembelihan harus muslim dan disebutkan lafaz Allah Bismillahirrahmanirrahim tadi pada saat menyembelih hewan kurban. Standar alatnya tadi sudah, alat harus tajam, alat yang dimaksud bukan kuku, gigi atau tulang. Lanjut. Proses penyembelihan, saya pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca salawat, menghadap ke arah kiblat, maksudnya dibaringkan, dalam arti kepalanya ada di selatan, kakinya ada di barat. Membaca takbir 3 kali, berdoa agar kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya ini wasamma wa kabbar dari Bismillahirrahmanirrahim, dan bacaannya ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Doanya Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummati. Kalau kita Allahumma minka walaka an siapa disebutkan namanya, ya. Lanjut. Ini proses menyembelihnya pada leher di bawah jagung. Nah, ini saluran pernafasan, ini saluran makanan, dan yang memancar di sini. Lanjut. Nah, memancar ini mancur di kiri kanan. Mancur ini berarti menunjukkan bahwa saluran darahnya sudah terputus. Kalau ini belum mancur berarti belum terputus. Kalau darahnya belum lancar, kalau sudah terputus tapi nggak mancur berarti ada penyumbatan kakek kolesterol. Lanjut. Ini bacaannya, monggo nanti yang bagi sop ibu kurban semuanya ini bacaannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali, terus baru niat. Nawaitu an adbaha udhiyata, siapa namanya? Kalau diri sendiri, nawaitu an adbaha udhiyati bin bapak kita sebutkan. Oke? Allahumma hadinka wa ilaika fataqabbal hadhihi al-udhiyah ni'matan minka 'alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbal hadhihi. Lanjut. Ini untuk unta cukup sebagai pengetahuan saja kenapa unta itu menyembelihnya berdiri. Nah, ini dasar-dasarnya. Ini contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Ini cara menyembelih unta. Lanjut. Pembagian daging kurban ini yang seringkali jadi gegeran. Pembagian daging kurban ini satu wa'at fakulu minha, boleh memakan suatu kurban kecuali kurban yang wajib nadar tadi. Yang kedua, kasih makan orang lain, wa'imul qani'ah wal mu'tar. Lanjut, penjelasannya ada di. Jangan seperti yang itu tadi dong. Oh, kayak mentendang tapi bisa ngempit gitu kan, ngempitin nunggu. Jadi mustahil daging kurban itu terbagi atas 3 golongan. Satu pengkurban, kecuali kurban wajib, ya. Yang kedua al
al-qani di ayat tadi, yaitu orang yang ridho dengan sesuatu yang dimilikinya dan tidak pernah meminta, baik meminta ataupun tidak. Walaupun tidak meminta, tapi kita tahu dia itu butuh, kasih. Yang ketiga adalah al-mu'tar, yaitu orang yang berani minta. Oh, saya ini kayak proposal. Ya, sehingga orang itu satu bisa jadi 10 proposal, dapat 10 bungkus semua. Jadi 100 bungkus. Ini bagaimana kalau diberikan semuanya? Ini dasarnya Rasulullah pada saat menyembelih hewan kurban dibagi tuntas. Lanjut. Hikmah dan keutamaan mengagungkan syiar Allah. Kurban itu min sya'airillah, jadi harus kita gaungkan. Terus ya, ini syiar amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat hari Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Kalau tidak haji, kalau haji ya kita ibadah di sana. Lanjut. Alhamdulillah selesai. Terus aku lupa hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bapak Usman.